Jadi, di sini saya akan membahas mengenai tujuan akhir dari penyusunan RPJMD Kota Balikpapan. Nah, tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Balikpapan adalah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, di mana daerah tersebut mampu melaksanakan visi dan misi di daerah tersebut. Seperti halnya Kota Balikpapan. Kota Balikpapan memiliki visi dan 5 misi yang hendak dicapai dalam RPJMD tersebut. Nah, untuk melaksanakan visi dan misinya, pemerintah Kota Balikpapan memiliki 8 tujuan akhir yang hendak dicapai. Tujuan yang pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan berdaya saing. Sumber daya manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus penentu keberhasilan suatu pembangunan daerah. Sedangkan pemerintah Kota Balikpapan telah meningkatkan pendidikan melalui pendidikan berbasis iptek dan berlandaskan imtak. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan sehat rohani secara berkelanjutan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu faktor pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar bagi rakyat. Nah, pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah melakukan pelaksanaan Jamkesda, JPK PNS, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang miskin dan kurang mampu. Tujuan yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari masyarakat luas, bukan hanya dari pemerintah saja, namun kerjasama dari pemerintah dan masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pemetaan tenaga kerja, pemetaan lapangan kerja, dan pembinaan usaha kecil masyarakat yang akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat mampu berinovasi dalam menciptakan usaha kerja. Ini saya akan menjelaskan sasaran dan prioritas untuk mewujudkan tujuan RPJMD Kota Balikpapan. Tujuan yang pertama ialah mewujudkan SDM yang cerdas intelektual. Sasarannya ialah peningkatan kualitas pendidikan melalui prioritas akses layanan pendidikan yang berbasis iman dan impak secara merata. Kemudian, tujuan yang kedua ialah mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Sasarannya ialah meningkatkan derajat kualitas pendidikan melalui prioritas peningkatan angka harapan hidup dan juga penekanan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Lalu, tujuan yang ketiga ialah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui sasaran penurunan jumlah pengangguran. Prioritasnya ialah peningkatan produktivitas serta memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian, tujuan yang keempat ialah peningkatan kualitas kota melalui sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasarannya ialah 52% untuk kawasan lindung dan juga 48% untuk kawasan budidaya. Tidak ada ruang untuk wilayah pertambangan dan juga prioritas kawasan industri itu diarahkan kepada konsep Green City. Lalu tujuan yang kelima ialah peningkatan pelayanan infrastruktur melalui sasaran terwujudnya infrastruktur yang handal. Prioritasnya ialah pemerataan infrastruktur agar bisa menghubungkan pusat-pusat perekonomian. Lalu tujuan yang keenam ialah menggerakkan sendi-sendi perekonomian. Sasarannya ialah pemerataan pendapatan masyarakat melalui prioritas pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kualitas UMKM dan juga koperasi mandiri. Lalu tujuan yang ketujuh ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau. Sasarannya ialah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritasnya ialah pengembangan potensi ekonomi lokal dan juga peningkatan sarana prasarana wisata dan kemudahan investasi yang kondusif. Lalu tujuan yang kedelapan ialah penyediaan layanan publik yang prima melalui sasaran tata kelola pemerintahan yang baik dan prioritas pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien secara transparan dan akuntabel. Ini saya akan menjelaskan jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut ialah selama 5 tahun, di mana dalam setiap tahunnya sasaran yang ingin diprioritaskan terlebih dahulu ialah tahun pertama berfokus kepada peningkatan kualitas SDM, iklim investasi, dan juga tata kelola pemerintahan. Lalu di tahun kedua ialah peningkatan infrastruktur, daerah, dan perdagangan yang berwawasan lingkungan. Di tahun ketiga lebih berfokus kepada pengembangan ekonomi kreatif. Lalu di tahun keempat ialah pemantapan daya dukung untuk seluruh sektor dan mengedepankan pengelolaan kota yang berkelanjutan.
dilakukan. Lalu di tahun kelima atau tahun terakhir ialah pemantapan kualitas SDM dan pengelolaan kota yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas syarat perencanaan nomor 4, yaitu masalah-masalah yang dihadapi. Dalam RPJMD Kota Balikpapan telah dituliskan beberapa masalah yang dihadapi Kota Balikpapan. Namun, menurut saya ada beberapa masalah yang dapat disoroti. Yang pertama, kriminalitas, di mana kriminalitas ini masih sering terjadi, bahkan hingga ratusan kali kejadian per tahun, yaitu terutama jenis kriminalitas curat dan curanmor. Curat ini kriminal dengan bentuk kekerasan fisik maupun dengan menggunakan alat-alat seperti celurit maupun linggis dan lain-lain. Sedangkan curanmor ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah mengatasi hal ini dengan menambah jumlah pos kamling yang aktif dan petugas linmas. Jika kita kilas balik dari data tahun 2012 hingga tahun 2015, ada capaian jumlah pos kamling yang aktif yang meningkat, sedangkan tidak untuk petugas linmas. Itu masih mengalami stagnan. Untuk itu, pemerintah membuat capaian strategis demi mewujudkan Kota Balikpapan yang kondusif, tertib, dan aman dengan menambah jumlah pos kamling aktif dan petugas linmas dari 1 hingga 2%. Kemudian masalah kesehatan, yaitu tentang masih belum meratanya sanitasi air di beberapa daerah. Namun hal ini pemerintah tidak menjelaskan secara detail bagaimana mengatasinya. Yang ketiga, masalah perempuan dan gender, di mana masih banyak ditemui di beberapa sektor, masih minim pekerja perempuan. Untuk itu, pemerintah memasukkan hal ini dalam strategi percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada poin pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, serta kesetaraan gender dengan wujud adanya kelembagaan yang membina organisasi perempuan dan potensi perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal dan sumber daya yang berkembang di wilayah pemerintahan Balikpapan. Setidaknya terdapat 17 sumber daya yang berkembang di wilayah pemerintahan Balikpapan. Sektor yang masuk dalam sektor unggulan meliputi industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, transportasi, dan pergudangan. Sedangkan sektor yang berkembang meliputi pengadaan listrik, gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, dan juga jasa pendidikan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu adalah sektor pertanian. Pertanian kian menurun pada setiap tahunnya. Bidang usaha perikananlah yang menjadi penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian, yaitu tercatat sebesar 38,93% dari seluruh nilai tambah pertanian. Hal ini dikarenakan karena sedikitnya tenaga kerja pertanian dan juga tenaga kerjanya didominasi oleh tenaga kerja tua. Selain itu, kian menyempitnya lahan pertanian dikarenakan meningkatnya lahan perumahan memperburuk keadaan pertanian Kota Balikpapan. Setelah menjumlah seluruh tanah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di seluruh wilayah Balikpapan, terdapat setidaknya 3.961 hektar lahan yang dapat dioptimalkan, sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini mengalami perlambatan dengan pertumbuhan yang semakin menurun, sektor pertanian harus tetap dipertahankan oleh pemerintahan Kota Balikpapan, mengingat kebutuhan ketersediaan pangan daerah sangatlah penting. Selanjutnya, syarat perencanaan yang ketujuh yaitu perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Perencanaan memiliki kata kerja to plan, yang berarti merencanakan. Merencanakan di sini erat kaitannya dengan memilih. Hal ini sesuai dengan teori perencanaan di mana terdapat proses memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan dari kegiatan. Maka dalam implementasinya, kebijakan
diperlukan sebagai cara atau kegiatan yang ditentukan dalam rangka mengupayakan keberhasilan. Mengingat bahwa perencanaan itu meliputi dua kegiatan. Yang pertama penetapan tujuan, yang kedua yaitu menentukan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam RPJMD Kota Balikpapan disebutkan bahwa strategi dan arah kebijakan RPJMD merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD sesuai dengan prinsip perencanaan yang setidaknya melibatkan 3 unsur penting, yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan. Yang ketiganya ini bersifat berkesinambungan. Dalam buku analisis kebijakan publik oleh Bapak Basono, kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri pertahanan, dan sebagainya. Dalam RPJMD Kota Balikpapan, arah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah Kota Balikpapan, serta di dalamnya termuat masing-masing arah kebijakan untuk berbagai bidang kehidupan. Pada bidang ekonomi, tidak hanya memiliki satu sasaran di dalamnya, termuat begitu banyak arah kebijakan sehingga kritik untuk arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan, yaitu banyaknya arah kebijakan yang ditetapkan seperti pada bidang ekonomi memungkinkan dalam eksekusinya tidak dapat terpenuhi atau terlaksana semuanya. Hendaknya arah kebijakan yang ditentukan lebih menyasar terhadap apa yang akan menjadi fokus pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Syarat terjadi perencanaan adalah adanya orang, organisasi, dan atau badan pelaksananya. Berbicara RPJMD, hal tersebut telah diatur di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, pasal 11 ayat 2, yang berbicara bahwa RPJMD harus memiliki program untuk perangkat daerah dan atau lintas perangkat daerah. Dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 sampai 2021 sendiri, hal tersebut tercantum di dalam bab 7, kebijakan-kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Di sana telah tercantum kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh Kota Balikpapan dalam jangka waktu 5 tahun, beserta dinas atau badan yang akan melaksanakannya. Hal tersebut sudah dirinci sedemikian mungkin dan tertuju kepada dinas-dinas terkait. Kota Balikpapan memiliki 18 dinas, 12 badan, 6 kecamatan, dan juga 34 kelurahan atau desa yang semuanya sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang tercantum dalam RPJMD. Namun, terdapat satu dinas yang tidak memiliki perencanaan dalam RPJMD, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Juga terdapat satu kebijakan yang tidak memiliki badan yang jelas, yaitu kebijakan menekan laju inflasi dengan keterangan bagian perekonomian. Syarat perencanaan berikutnya yakni mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan RPJMD. Dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 sampai 2021 ditemukan ketidakselarasan dan inkonsistensi antara isu strategis dan juga visi pejabat terpilih. Dalam isu strategis dituliskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi isu yang krusial dan insidental. Akan tetapi dalam visi pejabat terpilih, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu tidak tercantumkan. Visi pejabat terpilih hanya berupaya untuk menciptakan Kota Balikpapan menjadi kota yang terkemuka, kota layak huni dan berkelanjutan, dan kota Madinatul Iman. Begitupun dalam misi, strategi, dan arah kebijakan serta program yang diambil oleh pemerintah Kota Balikpapan tersebut dituliskan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi secara keseluruhan, menurut kelompok kami, dokumen RPJMD ini telah mengikuti prosedur-prosedur yang terdapat dalam peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, menurut kelompok kami, dokumen RPJMD Kota Balikpapan ini telah mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan. Akan tetapi, memang perlu disinkronkan dan diselaraskan kembali isu strategis dan visi pejabat terpilih.